Oke, selamat datang kembali. Kita langsung bahas sumber yang Anda bagikan ya, kutipan dari The Third Door. Fokusnya kali ini, momen penting pasti penulis Alex ketemu mentor idamannya, Elliot Bisnow. Iya, pertemuan yang nggak biasa ini ya. Betul, dan ini jadi semacam ujian langsung gitu ya, soal tema bab ini, berani ambil langkah besar yang rasanya tuh di luar kapasitas kita. Di luar zona nyaman lah istilahnya. Nah, itu dia. Kita lihat gimana Elliot, mentor yang agak unik ini, malah ngajak Alex petualangan dadakan ke Eropa. Penuh pelajaran, tapi ya ada risikonya juga pastinya. Jelas. Mari kita bedah bareng-barang ya, makna di balik aksi nekat ini. Coba deh, bayangin posisi Alex. Dia kan mahasiswa biasa aja. Tiba-tiba nyemplung ke pesta rooftop mewah di London bareng Elliot. Ada sampanye, model, wah beda banget sama dunia kampusnya ya. Jauh banget. Terus, belum selesai kagetnya, udah diajak terbang lagi aja ke Barcelona. Nah, ini nunjukin banget pendekatan Elliot. Serba cepat, nggak terduga, dan fokus banget ke aksi. Dia percaya banget sama kutipan di sumber Anda itu, obat terbaik buat rasa gugup itu ya tindakan segera. Oh, kutipan itu ya? Iya. Dan itu bukan teori doang buat dia, itu dari pengalamannya sendiri kan. Dari gagal jualan kaos, terus akhirnya sukses jual iklan newsletter, modal nekat sama cold calling. Cold calling ya? Nekat juga itu. Betul. Buat dia, momentum itu segalanya, nggak boleh hilang. Tapi, apa nggak terlalu sembrono ya pendekatan kayak gitu? Elliot ini kayaknya ngabaikan banget soal perencanaan matang yang biasanya kan penting ya di bisnis. Nah, itu pertanyaan bagus. Dia sih sukses jual perusahaan 50 juta dolar, tapi apa ini bisa jadi resep buat semua orang? Elliot emang nantang pakem konvensional sih. Kuncinya, dia itu kerja keras gila-gilaan sama berani ambil peluang saat itu juga. Kelihatan banget pas dia milih Barcelona itu kan? Oh iya, yang cuma lihat aplikasi cuaca di HP. Persis, cuma karena cerah, langsung beli 3 tiket pesawat saat itu juga. Itu bukan spontanitas biasa, tapi ya itu keyakinan dia. Nunda berarti kehilangan kesempatan. Momen itu benar-benar contoh ekstrim dari mengambil langkah berani di luar kapasitas ya. Sesuai banget sama tema babnya. Tepat sekali. Menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyah. Gitu kan istilahnya? Dan dia nggak cuma lakuin sendiri, tapi malah ngedorong Alex buat ikut juga. Nah, itu dia. Elliot secara aktif maksa Alex keluar dari zona nyamannya. Dia nantang semua batasan yang ada di kepala Alex. Kayak izin orang tua, biaya. Iya, bahkan sampai nawarin nanggung sebagian biaya kan? Beli tiketmu, sisanya saya tanggung. Itu caranya dia buat ngilangin alisan Alex dan dorong aja buat lompat. Intinya tuh dobrak batasan mental yang seringnya kita bikin sendiri. Lalu Elliot kenalin konsep menarik nih, hidup eksponensial versus linier. Oh iya. Masyarakat kan ngedorongnya jalur linier ya, kerja keras, kumpulin pengalaman pelan-pelan bertahun-tahun. Tapi kata Elliot, orang sukses itu seringnya ambil jalur eksponensial, lompatin langkah. Melompat gitu ya? Dia bilang satu-satunya izin yang Anda butuhin buat hidup eksponensial, itu ya dari diri Anda sendiri. Perjalanan Eropa ini, itu perwujudan jalur eksponensial yang Elliot tawarin ke Alex. Kesempatan buat, ya, melompat maju, bukan jalan selangkah demi selangkah. Jadi ini semacam strategi juga ya, bukan sekedar jalan-jalan? Bisa dibilang gitu. Tapi ini kan jadi pertanyaan juga buat Anda yang dengerin. Kapan sih momen yang pas buat ambil lompatan kayak gitu? Dan gimana ngenalin risikonya? Puncaknya ini yang paling, wow, tawaran kerja dari Elliot. Nah, ini dia. Dia minta Alex tinggalin aja misinya, wawancara orang sukses itu. Disuruh berhenti di tengah jalan ya, misinya? Iya, kata-katanya kan, tinggalin misimu, kerja buatku, lewati antrian. Saatnya kamu masuk ke permainan. Ini tantangan gigit lebih dari yang bisa dikunyah paling gede kayaknya. Itu. Momen persimpangan jalan yang krusial banget buat Alex. Bikin dilema besar kan? Lanjutin misi idealisnya, atau ambil jalan pintas kesuksesan versi Elliot? Keputusannya bakal nentuin arah hidupnya banget ya. Betul. Ini nunjukin gimana nerima tantangan segede itu bisa ngubah segalanya. Sekaligus, potensi bahaya juga dari filosofi ambil langkah berani di luar kapasitas ini. Apalagi kalau mentornya seunik Elliot. Energinya gede, tapi bisa kesandung juga kalau nggak hati-hati. Bener banget. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan.
Di mana sih batasnya antara keberanian ambil langkah besar yang bisa ngubah hidup, sama kecerobohan yang malah ngerusak? Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda bisa bedain itu pas lagi di tengah-tengah keputusan sulit? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan sumber Anda kali ini bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.